tahun 2010. Film produksi Rusia dan Belarusia ini mengisahkan perjuangan tentara Uni Soviet di Benteng Brest yang harus menghadapi serangan mematikan dari para tentara Jerman dalam serangan awal Operasi Barbarossa, yaitu invasi Jerman ke Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua, di mana para tentara Uni Soviet benar-benar dibuat tidak berdaya dan di bumi hanguskan dalam pertempuran tersebut. Ribuan dari mereka, baik itu tentara maupun warga sipil, banyak yang tewas dan terjebak tidak bisa keluar dari benteng tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Juni 1941, di Taman Kota Brest, terlihat seorang anak kecil bernama Sasha Akimov yang merupakan seorang anggota peleton musik dari Resimen 333. Ia terlihat sedang memainkan alat musik untuk menghibur orang-orang yang ada di taman kota tersebut. Suasana riuh gembira benar-benar terasa saat itu. Tidak lama terlihat anak perempuan yang mengalihkan pandangan Sasha. Anak perempuan tersebut bernama Anya dan diketahui Sasha dan Anya saling suka. Di taman kota tersebut terlihat juga kakak Sasha bernama Andrei yang merupakan seorang letnan muda. Sasha hanya tinggal dengan Andrei saja karena orang tua mereka sudah meninggal akibat dibunuh di Spanyol pada saat perang tahun 1937. Tidak lama Sasha pun pulang ke Benteng Brest yang merupakan markas sekaligus rumah baginya. Benteng tersebut sangat besar dan luas dan para penghuni benteng tersebut rata-rata adalah para tentara Uni Soviet beserta keluarganya. Di sisi lain, seorang mayor bernama Piotr terlihat sedang mengobrol dengan Letnan Feinstein. Mayor Piotr yang sudah sangat berpengalaman di medan pertempuran mengatakan ke Letnan Feinstein bahwa kemungkinan Nazi Jerman akan menyerang mereka dalam waktu dekat. Ia meminta semua tentara untuk waspada dan bersiap, karena jika mereka diserang maka mereka akan terjebak di benteng tersebut. Apalagi tentara yang ada di benteng tersebut jumlahnya sekitar 8.000, belum termasuk istri beserta anak-anak dari para tentara. Ia juga menjelaskan bahwa gerbang yang ada di sekitar benteng tersebut tidak akan membuat mereka bisa keluar, karena mereka tentu tidak punya banyak waktu, mengingat jumlah orang yang ada sangat banyak. Namun Letnan Feinstein tidak percaya akan hal tersebut, dan ia justru sedikit kesal dengan ucapan Mayor Piotr. Ia menganggap bahwa ucapan Mayor Piotr bisa membuat para tentara panik. Mayor Piotr pun seketika sangat marah karena ucapannya tidak digubris dan malah dianggap remeh. Dengan perasaan yang sangat marah, ia pun pergi meninggalkan Letnan Feinstein. Di malam harinya, kereta api milik Nazi Jerman sampai di stasiun Kota Brest, dan tidak lama para tentara Jerman pun mulai turun. Setelah semuanya turun, mereka langsung mengganti seragam Nazi dengan seragam tentara Uni Soviet. Esok harinya, tanggal 22 Juni 1941, jam 4 pagi kurang 2 menit, saat semua orang yang ada di Benteng Brest masih tertidur pulas, tiba-tiba mereka dikejutkan serangan dari tentara Jerman. Mereka semua pun langsung berhamburan lari menyelamatkan diri. Serangan mendadak yang sangat dahsyat tentunya membuat mereka amat panik dan takut. Kekacauan terjadi di mana-mana. Gedung-gedung satu persatu mulai hancur. Ketakutan dan kepanikan benar-benar melanda semua orang yang ada di Benteng Brest. Bagi itu seakan menjadi kiamat bagi mereka semua. Tidak ada yang menyangka bahwa Nazi Jerman akan menyerang secepat itu dan sedahsyat itu. Tepat jam 6:30 pagi, setelah melancarkan serangan udara, kini tentara Jerman mulai bergerak masuk ke Benteng Brest. Mereka menyerang dan membunuh semua orang yang ada. Tentara dan warga sipil yang ketakutan pun mencoba untuk keluar dari benteng tersebut melalui gerbang sebelah utara. Namun usaha mereka sia-sia. Ternyata di sana sudah ada tentara Jerman yang menghadang mereka, lengkap dengan senjata mesinnya. Mereka yang nekat keluar pun langsung dihujani tembakan. Di gerbang sebelah timur, terlihat Mayor Piotr sedang mencoba mencegah para tentara yang berusaha keluar dari benteng tersebut. Karena tidak digubris, ia pun sampai mengeluarkan tembakan peringatan, dan akhirnya para tentara pun tidak jadi kabur. Mereka kemudian diperintahkan untuk mengambil senjata dan bergegas membuat pertahanan. Di gerbang Holmsky, Komisaris Fomin memimpin pasukan yang ada untuk mengintai musuh dari jendela.
Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak membiarkan para tentara Jerman melewati jembatan yang ada di depan benteng. Ia juga memerintahkan kepada salah satu tentara untuk mencoba menghubungi markas pusat dan meminta bantuan. Singkatnya, para tentara Jerman terus menyisir benteng tersebut. Letnan Kisevatov yang melihat itu langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang tentara Jerman. Setelah bertempur dengan sengit, Letnan Kisevatov dan pasukannya akhirnya berhasil memukul mundur tentara Jerman. Sedikit informasi, para tentara Uni Soviet saat itu terbagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok menempati beberapa tempat. Kelompok 1 ada di gerbang Holmsky, di bawah pimpinan Komisaris Fomin. Kelompok 2 ada di gerbang sebelah timur, di bawah pimpinan Mayor Piotr. Dan kelompok 3 ada di pos terdepan, di bawah pimpinan Letnan Kisevatov. Kita menuju gerbang Holmsky, di mana Komisaris Fomin melihat para tentara Jerman yang sedang membawa sandera warga sipil menuju jembatan. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk bersiap membidik di sekitar jendela. Sementara ia dan salah satu pasukannya akan menemui para tentara Jerman. Saat sedang melakukan negosiasi, Komisaris Fomin tiba-tiba memerintahkan para sandera untuk tiarap. Dan seketika pasukannya yang sudah bersiap di sekitar jendela langsung menembaki para tentara Jerman. Para tentara Jerman berhasil dihabisi oleh tentara Uni Soviet. Warga sipil yang dijadikan sandera pun akhirnya selamat. Komisaris Fomin kemudian memerintahkan salah satu tentara untuk pergi ke kota dan meminta bantuan segera mungkin. Tentara tersebut langsung bergegas menuju kota. Namun saat akan keluar melalui gerbang utara, ia dikejutkan dengan setumpukan mayat para tentara dan warga sipil Uni Soviet yang memenuhi pintu gerbang tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke gerbang Holmsky. Singkat cerita, tentara tersebut sampai di gerbang Holmsky dan langsung melapor ke Komisaris Fomin bahwa gerbang utara tidak bisa dilewati. Di gerbang sebelah timur, para tentara Jerman terlihat mulai mengerahkan tank dan akan segera menyerang tentara Uni Soviet. Mayor Piotr yang melihat itu langsung mengerahkan pasukannya untuk bersiap dengan senjata seadanya. Para tentara Jerman pun semakin dekat dengan mereka, dan tiba-tiba ternyata di sisi sebelah kanan ada sekelompok tentara Uni Soviet yang tiba-tiba membantu mereka lengkap dengan senjata anti-tank. Dan salah satu tentara tersebut diketahui adalah Andrei, yang tidak lain adalah kakak Sasha. Namun tidak lama salah satu tank Nazi Jerman mengetahui posisi Andrei dan yang lainnya. Tank tersebut kemudian langsung membalas serangan. Kesal dengan hal tersebut, Mayor Piotr dan pasukannya langsung maju dan menyerang para tentara Jerman beserta tank yang tersisa. Dengan semangat dan keberanian yang luar biasa, para tentara Uni Soviet berhasil menghabisi tentara Jerman. Tapi Andrei yang terkena serangan tank terluka parah dan sekarat, hingga akhirnya ia pun tewas. 23 Juni 1941, Sasha yang ternyata masih hidup akhirnya bertemu dengan pasukan Letnan Kisevatov. Sasha yang tahu bahwa Letnan Kisevatov adalah ayah dari Anya, kemudian menanyakan keberadaan Anya. Letnan Kisevatov yang memang tidak mengetahui keberadaan Anya hanya terdiam. Selang beberapa saat, Sasha pun pergi dan mengatakan ke Letnan Kisevatov bahwa ia akan mencari Anya sampai ketemu. Saat sedang mencari Anya di sebuah gedung, ia secara tidak sengaja bertemu dengan rombongan Komisaris Fomin yang sedang menginterogasi tentara Jerman yang tertangkap. Di saat itu juga terlihat pesawat Uni Soviet melintas di sekitar benteng tersebut. Komisaris Fomin dan pasukannya yang melihat itu nampak senang, karena berarti tidak lama lagi bantuan dari markas pusat segera datang. Namun pesawat tersebut justru ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Jerman. Tapi beruntung, pilot pesawat berhasil selamat dengan mendarat menggunakan parasut. Ia kemudian ditolong oleh para pasukan Komisaris Fomin. Komisaris Fomin kemudian menanyai pilot tersebut perihal markas pusat yang tak kunjung memberikan bantuan. Pilot tersebut menjawab
bahwa markas pusat tidak memberi bantuan karena kota Brest sudah sepenuhnya dikuasai oleh Nazi Jerman dan pasukan yang ada di sana terpaksa mundur menuju Minsk. Komisaris Fomin dan pasukannya yang mendengar hal tersebut seketika lemas dan seperti hilang harapan. Kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus berjuang mati-matian melawan serbuan tentara Jerman tanpa bantuan dari markas pusat. Persediaan makanan dan air yang makin berkurang seakan menambah penderitaan. Juni 1941, menyadari bahwa mereka semua tidak akan selamat, Komisaris Fomin mengatur rencana untuk mencoba keluar dari benteng tersebut, meskipun harus menghadapi para tentara Jerman yang sangat banyak dan sangat perkasa. Ia meminta rencananya itu untuk ditulis dan kemudian disampaikan ke kelompok lain. Tujuannya agar kelompok lain bisa ikut bergabung dan bersama-sama menghadapi para tentara Jerman. Di saat itu juga tentara Jerman kembali menyerang mereka. Komisaris Fomin dengan cepat memerintahkan beberapa pasukannya untuk menyampaikan pesan tersebut ke kelompok lain. Sasha yang mendengar itu langsung meminta kepada Komisaris Fomin untuk ikut menyampaikan pesan tersebut. Namun Komisaris Fomin tentu tidak mengizinkannya. Tapi Sasha yang memang jiwa nasionalismenya sangat tinggi, akhirnya tetap ikut. Di tengah perjalanan, pasukan udara Jerman kembali menghujani benteng Brest dengan serangan yang bertubi-tubi. Serangan tersebut membuat pasukan pengirim pesan terluka parah dan hanya Sasha yang tidak terkena serangan. Kini Sasha pun dipercaya untuk menyampaikan pesan tersebut seorang diri. Singkatnya, Sasha berhasil menyampaikan pesan tersebut. Dan di tanggal 25 Juni 1941, jam 2 malam, setelah mendapat pesan dari Komisaris Fomin, semua pasukan tentara Uni Soviet pun bersiap di tempatnya masing-masing. Flare gun sebagai tanda untuk menyerang ditembakkan, dan semua tentara Uni Soviet langsung bergerak maju. Mereka menyerang melalui 3 sisi, yaitu sisi gerbang timur, sisi gerbang Holmsky, dan sisi pos terdepan. Namun dari ketiga sisi tersebut tidak ada yang berhasil menembus pertahanan tentara Jerman. Esok harinya di pos terdepan, setelah gagal menembus pertahanan Jerman, Letnan Kisevatov memerintahkan warga sipil yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak untuk segera meninggalkan benteng Brest. Istri dan anaknya pun tidak luput darinya. Dengan perasaan yang begitu sedih, ia memerintahkan istri beserta anaknya untuk segera meninggalkan benteng tersebut. Mereka hanya memiliki waktu 15 menit saja untuk keluar dari benteng tersebut, setelah pihak Nazi Jerman memberikan waktu 15 menit kepada Uni Soviet untuk gencatan senjata dan mengevakuasi para warga sipil. Dengan membawa kain putih, warga sipil pun perlahan mulai berjalan. Di saat bersamaan, Sasha akhirnya berhasil menemukan Anya. Letnan Kisevatov yang melihat anaknya yaitu Sasha masih selamat dan masih hidup seketika langsung berlari menghampirinya. Ia kemudian meminta Anya beserta Sasha untuk ikut rombongan warga sipil yang akan keluar dari benteng tersebut. Juni 1941, jam 4 sore. Setelah semua warga sipil berhasil keluar dari benteng Brest, tentara Jerman menjatuhkan bom seberat 2 ton ke benteng tersebut. Tidak lama para tentara Jerman datang dan menyisir setiap sudut benteng. Mereka kemudian menghabisi semua tentara Uni Soviet yang masih selamat. Komisaris Fomin yang merupakan seorang Yahudi dan komunis tidak luput dari perhatian para tentara Jerman.
ia dieksekusi oleh regu tembak tentara Jerman di depan gerbang Holmsky. Sementara Mayor Piotr dijadikan tawanan perang dan Letnan Kisevatov tewas dalam pertempuran terakhirnya saat mencoba mengalihkan perhatian para tentara Jerman yang bertujuan agar anggota pasukannya yang tersisa bisa keluar dari benteng tersebut. Kini akhirnya benteng Brest harus jatuh ke tangan Nazi Jerman. Sebagai catatan, Komisaris Fomin dianugerahi Order of Lenin Anumentra pada tahun 1957. Sementara Mayor Piotr dan Letnan Kisevatov dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet pada tahun 1957 dan 1965. Di akhir film, setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, terlihat seorang lansia yang ternyata adalah Sasha sedang memberikan penghormatan di tugu peringatan benteng Brest. Ia ditemani oleh cucunya yang usianya saat itu seumuran dengan Sasha saat pertempuran di benteng Brest pecah. Sasha lansia terlihat sangat sedih mengingat masa lalunya yang begitu